Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar meskipun belajarnya dari jarak jauh. Kali ini kita masih akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Akan tetapi sebelum mulai belajar, marilah kita pertama-tama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan, yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik, mari kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan belajar materi tentang IPA. Kita akan belajar mengenai sistem pernafasan hewan dan manusia. Nah, awalnya kita akan belajar sistem pernafasan hewan terlebih dahulu. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Misalnya, 1. Cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Yang kedua, serangga. Contohnya serangga itu apa? Serangga misalnya belalang, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Itu bernafas menggunakan trakea. Trakea ini mirip seperti batang tenggorokannya. Jadi tapi halus, lebih halus. Nanti kita lihat. Oksigen masuk ke stigma, diteruskan ke trakea, dari trakea ini ke seluruh tubuh. Nah, ini contoh serangga. Serangga Pak Siti ambilkan contoh belalang. Kok kecil sekali ya, kita perbesar. Nah, ini adalah sistem pernafasan pada serangga yang dicontohkan hewan belalang. Ini ada kantong-kantong udara kecil, kemudian di sini tadi ada ya, udara masuk, stigma, kemudian langsung ke trakea. Trakea ada trakeola itu batang cabang dari trakea ini tapi kecil-kecil, kemudian ke kantong udara, kemudian ini masuk ke sel-sel tubuh. Nah, seperti kita tahu bahwa setiap makhluk hidup itu pasti akan bernafas. Nah, bernafas ini fungsinya untuk apa? Nanti salah satunya akan kita pelajari. Kalau sistem pernafasan ini sangat penting untuk mengubah makanan yang kita makan menjadi energi. Kemudian yang ketiga ada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Bagaimana urutannya? Air, yang di dalam air itu tentu saja ada oksigen, masuk melalui mulut, kemudian langsung masuk ke insang. Jadi kalau kalian perhatikan di bagian samping dari ikan itu ada yang selalu bergerak-gerak ya, itu disebut dengan insang. Mungkin kalian ada yang penasaran apa sih perbedaan antara paru-paru dan insang? Ini Pak Guru punya. Ini ada paru-paru, di sini ada insang. Kita perbesar. Nah, ini adalah sistem pernafasan kita yang nanti kita pelajari. Ini namanya paru-paru. Nah, ini adalah insang. Insang biasanya di sini ini ya, di bagian samping dari ikan. Tentu kalian sering melihatnya. Mungkin kalau ketika makan bandeng atau ikan yang lain yang biasa kalian beli, kalian perhatikan biasanya ada di bagian samping ini. Nah, insang itu bentuknya yang seperti ini. Ini fungsinya untuk menyaring. Jadi mula-mula oksigen atau air masuk ke dalam mulut, kemudian nanti keluar dari sini. Ini secara otomatis dia akan menyaring oksigen yang ada di air. Kemudian hewan berikutnya adalah amfibi atau katak. Katak itu istimewa. Dia di air, ketika hidup di air dia bernafas menggunakan insang. Tapi ketika berada di darat dia bernafas menggunakan paru-paru. Seperti kita lihat, amfibi atau katak ini termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Katak bertelur di air, kemudian ketika menetas pun kemudian hidup di air ketika dia masih jadi kecebong. Tapi setelah dewasa, dia menjadi katak dewasa, dia hidup di darat, berubah jadi
paru-paru. Nah, ini sistem pernafasan pada katak. Pada katak, proses respirasi itu pernafasan dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Oke. Kemudian yang kelima, hewan reptil. Kelompok hewan reptil. Kelompok hewan reptil bernafas menggunakan paru-paru. Reptilia, tahu ya reptilia ya? Kadal, buaya, ular, seperti itu masuk dalam bangsa reptil. Mereka bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk ke hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Setelah reptil ada kelompok burung atau aves. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Akan tetapi pada saat terbang, burung tidak bernafas tapi memanfaatkan pundi-pundi udara yang ada di tubuhnya. Seperti apa pundi-pundi udara? Kita lihat seperti ini. Nah, udara masuk sini. Di sini ada paru-paru, di sini ada kantong udara. Ada yang namanya inhalasi. Inhalasi itu kantong udara terisi. Ini ya. Ini terjadi ketika burung sedang terbang. Kemudian ada ekshalasi, kantong udara kosong dan paru-paru terisi. Ini ketika burung tidak terbang. Jadi ketika terbang tentu saja mungkin akan kesulitan untuk bernafas, makanya dia punya kantong udara atau cadangan udara di sini. Paham ya? Nah, setelah burung kita ada hewan mamalia. Mamalia itu hewan yang menyusui. Mamalia, contohnya biasanya hewan yang biasa kita lihat itu ada sapi, gajah, itu termasuk semua mamalia. Hewan-hewan yang menyusui itu masuk dalam kelompok hewan mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Urutannya, oksigen masuk ke hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian diteruskan ke paru-paru. Nah, inilah sistem pernafasan hewan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, mari kita pelajari sistem pernafasan yang ada pada diri kita atau manusia. Alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernafasan pada manusia adalah paru-paru. Perhatikan alur pernafasan manusia berikut. Ingat ya, kita bernafas itu menghirup oksigen yang ada di udara, kemudian nanti akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi ketika kalian mengeluarkan udara, coba kalian hembuskan udara itu ke kaca, itu akan terlihat ada sisa bintik-bintik uap air. Nah, maka yang keluar itu karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Yang masuk itu adalah oksigen. Urutannya, udara masuk ke tubuh. Pertama kali itu akan ditangkap oleh rongga hidung. Di rongga hidung ada apa saja? Ada bulu hidung, ada lendir juga. Nah, itu ada fungsinya masing-masing. Kemudian langsung lanjut ke trakea. Trakea itu batang tenggorokan. Lanjut ke bronkus. Kemudian bronkus masuk ke paru-paru. Ketika mau keluar dari paru-paru diteruskan ke bronkus, kemudian ke trakea, baru ke hidung, dan udara keluar dari tubuh. Seperti ini ya. Nah, udara masuk lewat rongga hidung. Meskipun kadang-kadang kalau hidungnya mampet juga bisa lewat mulut. Kenapa? Karena di sini ternyata punya saluran yang sama yang sampai ke trakea. Kemudian di sini ada bronkus. Bronkus itu cabang dari tenggorok. Nah, yang kecil ini nanti ada bronkeolus. Kemudian yang bulat-bulat kecil yang warnanya merah, kemerah-merahan ini namanya alveolus. Nah, di alveolus inilah nanti terjadi pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya nanti diikat, kemudian karbon dioksidanya dikeluarkan. Nah, ini ya alveolusnya di sini. Ini kan ada merah, ada yang warnanya biru. Ini gambaran bahwa di alveolus ini terjadi pertukaran udara, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksidanya disuruh keluar, kemudian oksigennya diserap oleh tubuh. Kita lanjut.
Ini fungsi dari masing-masing tadi. Hidung fungsinya menyaring debu dan kotoran yang berasal dari udara. Kemudian penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Ketika kalian berada di gunung misalnya, itu kan suhunya kan dingin. Nah, ketika masuk ke hidung, kalian akan merasakan bahwa tiba-tiba dalam hidung itu, atau yang keluar dari hidung itu akan hangat. Nah, ini ada penyesuaian suhunya itu terjadi di hidung. Kemudian trakea atau tenggorokan, itu adalah penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Nah, di tenggorokan juga terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Kemudian paru-paru terdiri dari bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkeolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkeolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, bagaimana proses pernafasan pada manusia? Yang pertama, proses menghirup udara. Udara masuk melalui hidung, disaring oleh lendir dan rambut hidung. Kemudian lanjut, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Jadi ketika menghirup udara ini ya cirinya, paru-paru mengembang, rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Ini ketika proses menghirup udara. Nah, bagaimana ketika menghembuskan udara? Ketika menghembuskan udara, tentu saja paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernafasan. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, ini ya. Ketika mengembang itu berarti bernafas, ketika menghirup udara, ketika mengempis ini berarti mengeluarkan udara. Sampai di sini pembelajaran kita. Pak Guru harap kalian sudah memahami. Nanti silakan dikerjakan tugas Google Form yang diberikan oleh Pak Guru. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.